أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله المتعال في كتابه المنزل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآية، أي اقرأ باقية الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيح الذي هو أصح الكتاب بعد القرآن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada saat ini, detik ini, kita dapat mengantarkan bersama-sama untuk bersilaturahim, bermuajahah, berta'aruf, dan bermujalasah di tempat yang penuh barokah ini, dalam rangka memberikan motivasi buat para penghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat kelak di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'atnya sampai kepada kita umatnya yang mengikuti ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan memberikan tips buat yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Al-Quran yang baik? Yang pertama, an-niyatu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik urusan dunia maupun akhirat, tergantung pada niatnya. Apalagi menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran harus dibarengi dengan niat. An-niyatu, luruskan niat. Semata-mata niat menghafal Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala, ibtigha'a mardatillah. Dan yang kedua, sabar dalam
menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, istiqomah dalam memperbanyak membaca Al-Quran. Terus bagaimana cara metode menghafal Al-Quran? Metode menghafal Al-Quran adalah nomor sekian ribu. Dan yang lebih terpenting lagi adalah luruskan niat. Ibtigha amrudhatillah, semata-mata niat menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sabar dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, istiqomah dalam memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam belajar ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran harus mempunyai guru yang mahir dalam bidangnya. Dan yang lebih terpenting lagi adalah harus mempunyai sanad Al-Quran kepada Rasulullah SAW, sanad Al-Quran yang muttasil. Orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran termasuk orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ta'alif Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mau menghafal Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mau mengamalkan isi dalam kandungan Al-Qur'an, termasuk orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa aslul kitabi ba'da al-Quran. Di dalam kitab sahihnya, yang kitabnya tersebut merupakan kitab yang sahih setelah Al-Quranul Karim. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mau mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran termasuk orang yang diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah nanti, termasuk orang-orang pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahihnya, bahwasanya iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang istiqomah mengajarkan Al-Quran dan orang yang mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran yang kita baca dan Al-Quran yang kita ajarkan dan kita amalkan setiap hari-harinya kelak akan memberikan pertolongan dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang selalu gemar membaca Al-Quran khususnya. Saya berpesan buat para santri, baik santri putra maupun santri putri yang sedang belajar mengaji dan menghafal Al-Quran,
jangan merasa bosan dalam menghafal Al-Quran. Jangan merasa malas dalam menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan akan memberikan pertolongan dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Itu jaminan dari Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan memberikan motivasi dan semangat belajar dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dengan adanya channel YouTube Al-Madarik. Semoga kedepannya selalu berkembang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.